Jadi gue kan emang sering roadshow apa acara seperti ini. Kalau ngeliat antusiasnya sebenarnya kita ini punya potensial gede banget gitu. Jadi setiap ada acara begini yang datang banyak. Terus baik itu tadi gue juga ngobrol sama beberapa, bahkan udah jadi apps ya beneran. Jadi kita ini sebenarnya punya potensial banget, tinggal kita gali. Jadi menurut Mas Edo sendiri, teman-teman kita banyak banget di dalamnya. Kira-kira pada ikutan semua ya, kira-kira asik gak sih? Menurut gue ini keren banget apa mobile market, ya kan? Karena baru. Teman-teman aku rasa yang bikin apps sudah tahu banyak app store lokal, udah banyak, ada dari model aplikasi lah, ada kalau alternate itu ada apa namanya, nampol apa segala macam banyak. Mobile market ini baru dan aku dengar kan dia paling besar di China, ya kan? Dan karena baru app marketnya itu menurut gue dia belum saturated sama aplikasi-aplikasi lain gitu. Kayak lo taruh Google Play, aduh siapa sih yang bakal nyari aplikasi lu dengan segitu banyak aplikasi yang udah ada. Sedangkan di sini chance-nya, dan mereka juga bilang mereka akan kasih exposure, kasih support, mereka akan promo bisa-bisa di sini. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi, menurut gue ini this is one of the best option untuk dapetin exposure pertama di sini. Dan mungkin teman-teman semua informasi aja nih, kalau mobile market ini di Cina itu udah ngalahin Google Play. Jadi hampir semua orang di Cina itu buat aplikasi ini nyarinya dari mobile market ini. Iya. Memang pada dasarnya kan di Cina juga dulu kalah ya. Iya. Memang benar-benar. Oke, lanjut aja langsung. Oke, Mas. Gimana sih kerja di Piknik itu, orang-orang di dalamnya kayak gimana? Orang-orangnya asik. Kebetulan semuanya seumuran gua, 20-an. Gak ada yang tahu, tapi Bener lagi dipercaya 20 tahun. Oke. Bener. Kebetulan anak-anaknya seumuran gua, jadi working environment-nya tuh asik. Tipikal startup lah, kita bebas, masuk jam berapa bebas, pulang jam berapa bebas, asal kerjaan beres gitu loh. Dari jam 12 sampai jam 1 siang kita main Dota, dari jam 6 sampai jam 7 kita main Dota lagi gitu, dan roomnya selalu full. Berarti enak sih, enak. Boleh di-share nggak sih pertama kali bisa, kan Piknik ini kan kita tahu semua udah pada tahu Piknik kan, ada yang udah pakai? Nah ya, Piknik itu kan salah satu aplikasi edit foto yang paling besar bukan paling salah satu, tapi emang paling besar di Indonesia. Paling besar di Indonesia, dan ini aplikasi Indonesia yang menurut gua yang buat Indonesia yang pengguna luarnya paling banyak. Iya. Tepuk tangan. Iya, itu bisa di-share nggak sih rahasia suksesnya itu? Piknik kita itu bangun Piknik 2 tahun yang lalu. Kurang lebih kita launching sekitar Mei 2012 ya. Dan jujur waktu itu Piknik bukan fresh idea, bukan ide yang baru banget gitu loh. Zaman dulu dari Instagram. Zaman dulu aplikasi-aplikasi itu di Android sama di iOS sudah banyak banget gitu kan. Terus kenapa kita bikin Piknik? Dulu itu kita cuma kayak sekedar challenge ourselves. Ayo kita bikin aplikasi editing foto untuk BlackBerry. Dikala orang waktu itu bilang kalau BlackBerry bakal hancur-hancuran tahun 2012 awal tuh, Android semua orang pada bikin aplikasi Android, sedangkan kita tetap kekeh bikin di BlackBerry. Hasilnya apa? Kita waktu itu dikenal, begitu launching kita dikenal sebagai Instagram for BlackBerry. Sehingga download kita naik, karena waktu itu nggak ada opsi lain untuk bikin Instagram-nya di BB. Pilihannya cuma Piknik doang, sehingga mereka akhirnya pakai Piknik. Sampai sekarang pengguna BB kita masih banyak, tapi emang BB kan pelan-pelan udah mulai turun, ya kan? Sehingga usernya convert dari BB ke Android. Itu pengguna Piknik yang di BB ikutan, mereka juga ikut convert ke Android. Jadi emang user, sekarang kita ada 23 juta user worldwide. 23 juta. 35% ini Indonesia, cuma 35% loh. Indonesia sama aktif user kita 40%. Jadi bagus banget statistiknya, sampai sekarang penggunanya masih aktif. Waktu pertama diperkenalkan di BB dulu itu kan sama di Android, ya. Fitur-fiturnya kan masih sedikit tuh. Dan setelah itu kan makin banyak kayak sekarang tuh ada notification, ada Piknik Small segala macam. Itu buat pengguna baru itu agak ribet makin banyak fitur itu. Oke. Nah, dulu Piknik 2 tahun lalu begitu kita launching fiturnya cuma satu. Pilih frame. Frame-nya ada banyak-banyak tuh. Sekarang kita kenal dengan istilahnya collage. Jadi bisa masukin foto dalam 2 frame. Pilih frame, masukin foto, kiri, kanan, upload, dan selesai. Ya kan?
Itu usernya dulu banyak banget. Jadi begitu kita rilis versi pertama kita, jelek banget deh. Kalau melihat yang 2 tahun lalu aku malu gitu loh melihatnya. Kita cuma kasih ke beberapa kita kasih ke beberapa cewek-cewek yang cantik waktu itu. Kita punya beberapa teman kita punya teman model juga cantik gitu kan. Terus mereka selfie-selfiean dengan aplikasi PicMix. Lalu dia share ke Twitter, dia share ke Facebook. Sehingga akhirnya teman-teman, wah gila nih keren banget foto nih, gitu kan. Bisa merubah foto yang jelek jadi cantik, kalau udah cantik aktornya gitu loh. Nah, dari situ PicMix mulai membesar. Ya kan, fiturnya masih satu waktu itu, cuma masukin foto ke dalam frame. Ya kan, lalu pelan-pelan kita nambahin fitur beberapa kita nambahin, ada sosial medianya, bisa follow orang, bisa di follow balik. Lalu kita lihat reaksi user gimana, ternyata reaksi user dia masih bisa nerima seperti itu. Lalu kita keep adding features. Fitur-fitur yang kita tambah di PicMix itu adalah fitur-fitur yang sebenarnya request dari user. Jadi kita buka halaman Facebook, lalu kita juga buka halaman support, halaman contact us PicMix segala macam. Kita tanya user, maunya fitur apa berikutnya. Waktu itu kita sampai sekarang kita punya komunitas namanya PicMixnesia. Itu penggemar fans beratnya PicMix lah gitu loh. Kita rangkul komunitas itu lalu kita tanya, PicMix mau dibikinin fitur apa lagi nih? Gitu. Itu yang kita cater dari mereka. Jadi kita pasang fiturnya dalam PicMix, fitur macam-macam sekarang udah banyak. Ada konten lah, ada stiker, ada frame, ada chattingnya juga, pasti udah banyak segala macam. Kita lihat, kita analitik mana fitur yang ternyata nggak dipakai, kita buang. Kalau fitur yang bagus, kita pertahankan. Tapi dari dulu sampai sekarang, fitur utama PicMix yang which is adalah untuk masukin foto ke dalam frame, itu stepnya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Jadi kita nggak pernah meng-overcomplicate fitur yang udah ada. Jadi kita cuma nambahin di sana. Jadi user kita sih, basically mereka nggak kesusahan karena learning curve-nya. Maksudnya user baru yang begitu masuk, fitur utamanya mereka dapat, tapi kalau mereka belajar lebih jauh, mereka dapat fitur-fitur tambahan gitu. Dan yang pasti sebelum update fitur itu tadi ya bisa kayak tadi dengan cara nanya-nanya kepada consumer tadi itu ya. Kita riset, kita nanya user maunya dibikin fitur apa satu, dan setelah kita tanam, lalu kita analisa fiturnya ternyata kepake apa enggak. Ya kan kayak ada fitur analitiknya nggak banyak kayak blurry, apa segala macam itu kita pakai. Dan seperti yang kita tahu, PicMix tuh kadang suka ngeluarin update kayak misalnya ada menyambut Natal, PicMix ngeluarin kayak frame khusus Natal segala macam itu emang buat ini juga ya buat nambahin. Itu benar. Jadi di PicMix banyak konten. Kita banyak frame-frame yang ada desainnya, frame berbayar, ada stiker-stiker berbayar, segala macam. Setiap kali kita launching yang namanya thematic frame, itu kayak misalkan Imlek, Lebaran, Valentine, apa segala macam, itu pasti trafficnya naik. Lalu trennya adalah biasanya setelah traffic naik, pelan-pelan akan turun lagi. Pelan-pelan akan turun atau kadang-kadang dia plateau di satu titik, tapi basically rata-rata akan turun. Yang kita lakukan adalah kita rilis fitur baru, update baru, itu langsung naik lagi, turun-turun, tapi turunnya nggak akan pernah sampai satu titik yang di versi sebelumnya. Jadi kita bisa maintain user aktif kita tetap di angka yang sama. Terus berarti tadi Mas sempat bilang ya kayak stiker berbayar segala macam. Nah itu untuk monetize-nya sendiri itu selain dari stiker berbayarnya itu apalagi buat aplikasi itu tentu bikin ingin dapetin duit juga kan pasti kan. Ya, di PicMix kita opsi monetisasinya banyak Mas. Jadi kita ada yang pertama tadi ada frame berbayar. Kita ada frame gratis, ada frame berbayar. Kalau yang frame berbayar itu biasanya branded. Jadi dalam frame-nya itu ada gambar SpongeBob-nya misalkan, ada gambar Mickey-nya, ada gambar apanya, itu berbayar. Itu dicap ke user. Kita juga ada stiker-stiker berbayar. Itu satu. Itu yang kita sebutkan B2C. Ya kan? Kita juga sebenarnya kita paling bedanya B2B. Yang adalah di PicMix itu ada foto kontes yang customize untuk brand. Brand kan suka tuh bikin foto kontes. Alfamart suka bikin foto kontes berhadiah apa, Magnum bikin foto kontes berhadiah apa. Mereka semua ke PicMix karena mereka lihat ini adalah satu-satunya platform foto editing dan foto sharing yang ada platform kontesnya. Yang which is mereka nggak bisa lakukan itu di Instagram lah, di apa segala macam. Menarik tuh ya karena ada foto kontes-kontesnya itu sendiri itu ya. Dan sekarang PicMix itu kan ada di berbagai macam platform. Bisa kita nggak platformnya apa aja sih yang disupport? PicMix support hampir semua platform kecuali iOS yang belum launching. Tapi yang aku masuk semua platform literally adalah Android BB, Windows Phone, Java, Symbian, sampai yang very low end kayak Nokia A1 kita support.
Jadi justru kalau kita lihat statistiknya, justru pengguna kita di Nokia Asa tuh banyak, surprisingly banyak. Jadi kalau kita kadang-kadang kan kita mikir, oh bikin aja buat Android, penggunanya paling masalah. Ternyata nggak selalu benar gitu loh. Lebih banyak platform yang kita bisa rilis, makin gede juga user base-nya. Itu dari tiap platform kayak Android, iOS, Asia, Windows Phone dan lain-lainnya itu ada perbedaan fiturnya segala macam gitu nggak? Iya, fitur kita bedain. Jadi untuk handphone yang kayak feature phone tadi kayak Nokia Asa itu fiturnya emang kita cut down ya. Karena kan ada limitasi file size buat masuk ke App Store-nya. Jadi kita ada cut down feature. Lalu even di beberapa handphone kayak handphone Android yang berbeda-beda, di yang low end banget ada fitur yang kita remove supaya memory manajemennya lebih bagus lah, karena emang handphone itu nggak terlalu capable untuk fitur-fitur yang aneh-aneh. Dari tampilannya sendiri juga pasti beda. Ya, dari tampilan teman-teman programmer pasti tahu ya kalau di Android mesti bikin image itu kan mesti bikin beberapa file kan, biar kalau di layar kecil ya tampilannya image yang ini. Balik lagi ke awal banget sebelum Picmix ke file sekarang. Itu berapa lama sih kira-kira pengembangannya Picmix sendiri? Development Picmix? Ya, Picmix versi pertama di develop 1 bulan. 1 bulan. Karena tadi aku bilang kan kita cuma coba-coba. Kita cuma coba-coba. Kita bikin 1 bulan, ternyata traction-nya bagus. Yang pakai banyak. Baru kita seriusin. Oke. Terus pakai Picmix yang sekarang paling booming lah istilahnya kan ya. Terus dengan aplikasi-aplikasi lain yang sudah dibikin itu, boleh tahu kabarnya gimana tuh? Aplikasi-aplikasi lain yang kayak tadi yang kayak Mas bilang tuh kayak misalnya sebelum bikin Picmix kita udah bikin aplikasi lain. Itu aplikasi lain itu masih di developkan atau? Kita sebelum Picmix kita ada bikin beberapa aplikasi. Kalau pernah dengar dulu kita bikin menu tuh udah lama banget sih, aplikasi Food Finder, ya kan? Sekarang ini sih menu masih jalan, masih ada server, tapi emang kita udah fokusnya di 100% di Picmix. Iya. Terus buat tim yang developernya itu, yang buat ngejagain Picmix di tiap platformnya sendiri itu ada berapa orang? Di Picmix 1 orang pegang 1 platform, sama 1 orang di backend. Jadi kita pegang ada orang khusus iOS, orang Android, BB10, BB11, Java, Symbian. Itu kira-kira ngira ya sih bakalan sukses sekarang di Picmix itu? Enggak ngira. Tapi itu dia pentingnya adalah kita waktu itu untungnya kita antisipasi gitu loh. Jadi begitu kita lihat usernya naik, sebelum usernya turun, kita udah tahu kita mesti ngapain. Jadi kita udah tahu apakah kita mesti tambahkan fitur, kapan next release-nya, lalu kapan jenjang rilis 1 dengan rilis 2, itu kita udah bisa lihat dari trennya si user. Which is yang menurut aku paling penting yang itu sih. Jadi kita mesti bisa analisa user, lalu kita mesti tahu kapan mesti tambahin fitur baru supaya user terus. Tapi kalau tanya ngira apa enggak, jelas enggak. Oke. Dan buat nentuin kapan waktu yang tepat itu gimana tuh? Kita nentuin kapan buat baru, kapan buat fitur baru itu tadi. Nah, kalau ngeluarin fitur dari pengalaman di Picmix sih kita selalu mesti ngeluarin bertahap. Jadi teman-teman developer ini masalah yang sering aku hadapin, sering aku lihat ya dari teman-teman developer adalah mereka mau bikin aplikasi, mau launching tapi nggak jadi launching. Kenapa? Karena tunggu fitur ini belum selesai, fitur ini belum selesai, sehingga akhirnya nggak launching. Begitu launching, aplikasinya over complicated, terlalu banyak fitur, user bingung makanya. Ya kan, tidak akhirnya ditinggalin gitu loh. Jadi kalau mau rilis aplikasi, kalau emang aplikasi kalian bagus, game kalian bagus, kasih prototipe aja pasti udah ada yang pakai gitu, pasti udah ada yang butuh, nggak perlu apa fitur macam-macam. Saran aku sih begitu. Terus boleh share bisa dalam waktu 2 bulan itu bisa di-download 10 jutaan kali itu. Menarik banget ya, maksudnya cuma dalam waktu 2 bulan gitu loh, maksudnya bisa dapat 1 juta download itu oke banget. Caranya gimana sih? Gimana ya, hoki kan? Enggak lah. Tadi kita bilang, jadi kita kayak rangkul beberapa key person orang-orang, karena Picmix kan aplikasi social sharing. Dulu kita pengguna user pertama Picmix itu adalah orang-orang yang punya teman banyak. Jadi kita cari orang-orang yang punya budaya banyak, sehingga kita sebut mereka Picmix Ambassador.
waktu itu. Lalu mereka upload foto, mereka share ke Twitter, otomatis temennya jadi banyak. Dan karena waktu itu BlackBerry juga lagi istilahnya lagi lumayan kuat juga, jadi mereka juga sering fitur PicMix di BlackBerry upload di carousel yang paling depan, sehingga kita dapat exposure tinggi banget. Terus berlanjut setelah 2 bulan sampai sekarang kita juga banyak dapat bantuan dari local app store. Kayak contohnya Mobo Market, ya kan? Kita jadi sering difitur, sering apa segala macam. Kalau dengan Mobo Market kita dealnya adalah kita bikin PicMix, tapi di halaman depannya itu ada logonya Mobo Market sama Baidu. Simple as that, mereka janji akan memfiturkan PicMix di halaman depan. Itu ngebantu banget, bagus download banget. Berarti selain pakai cewek-cewek tadi itu berarti ya? Oke, buat selain juga buat bikin PicMix lebih terkenal itu pakai marketing atau channel gitu. PicMix sampai sekarang kita zero marketing cost. Kita nggak pernah spend money untuk ads atau marketing. Iya. Menarik banget sih. Dan tapi saya penasaran banget ya, maksudnya kenapa PicMix tuh bisa bener-bener sampai gede banget, bahkan bisa sampai ngalahin Instagramnya sendiri malah ya, buat yang 1 juta downloadnya itu. Iya, untuk 1 juta download pertama, kalau dengar historinya Instagram, kita lebih cepat daripada Instagram mencapai 1 juta user pertama. Waktu itu Instagram kalau nggak salah perlu kayak 3 bulan 4 bulan, kita within 2 bulan udah dapat 2. Dan terus iya, di dalam PicMix itu ada iklan nggak sih? Nah, good question. Di PicMix ada iklan. Cuma user kita nggak tahu kalau itu iklan, karena kita bilangnya native ads. Kayak sponsor tweet, ya kan? Kayak Facebook sponsor post. Jadi kelihatannya kayak postingan biasa, tapi sebenarnya iklan. Kita ada iklan kok di PicMix, tapi bukan iklan yang nongol dari bawah. Habis itu iklan tiba-tiba nutupin 1 halaman tanpa iklan seperti itu. Karena jujur emang agak ganggu sih ya itu kalau misalnya agak ganggu, tapi sebenarnya duitnya banyak kalau pasang gitu kan. Jadi dilema nih antara pasang itu. Tapi sekarang dengar-dengar banyak ini aplikasi account di AdMob sama account di Google yang di-ban. Karena mereka dengar-dengar sih karena kontennya nggak original. Terus cara mereka pasang iklan juga ganggu gitu loh. Jadi kalau kalian bisa kayak gandeng local app store, itu yang bantu backup kalian seandainya nanti game kalian tiba-tiba hilang di Play Store. Dan boleh di-share nggak sih maksudnya selain yang tadi udah Mas Andi udah share mungkin ya, buat teman-teman di sini pasti pada penasaran kan, maksudnya gimana aplikasi mereka itu bisa di-download oleh banyak orang dalam waktu nggak terlalu lama, bisa di-share? Jujur emang nggak ada rumus pasti. Yang paling penting menurut aku adalah itu mesti a good product. A good product itu which means berarti ada target marketnya luas. Kalau misalkan emang mentargetkan market yang lebih kecil, yang lebih niche, lebih spesifik, berarti fiturnya juga mesti kuat untuk target yang kecil itu. Sedangkan beberapa cara ya, bisa pasang ads, ya kan, bisa pasang ads yang supaya aplikasi kita dapat exposure lah, itu satu. Itu rumus paling gampang. Yang kedua adalah banyak partnership, banyak approach dengan kayak local media, kayak Tech in Asia, kayak Daily Social, apa segala macam. Approach bilang, gua ada aplikasi ini nih, gitu. Kira-kira bisa dikaitkan dengan postingan yang mana lah, gitu loh. Itu kedua. Yang ketiga, ini tadi aku bilang lagi yang aku iterasi berkali-kali. Gandeng local app store. Local app store pokoknya semua joinin aja deh, masukin aja semuanya, karena itu exposure yang bagus banget. Roadmap ke depannya sih, kira-kira PicMix mau dibawa kemana? Kita roadmap ke depan, kita masih develop fitur, dan kita juga kita lagi fokus di brand. Jadi kita lebih kayak empowering brand untuk engage ke user PicMix. User base kita nambah terus. Yang sekarang kita pikirin adalah kita punya user banyak, kita punya foto, database kita banyak, ada 350 juta foto di server PicMix gitu loh. Nah ini mau diapain? Itu yang kita pikirin sekarang. Salah satunya adalah kita akan offer sesuatu ke brand berupa kayak profiling, lalu user kita adakan kontes, lalu brand juga bisa jualan di PicMix apa segala macam. Basically kita mikirin roadmap yang good for brand, brand engagement terutama, tanpa mengurangi user experience user di PicMix. Dan so far mereka happy dengan itu. Mau ngasih tanggapan. Kalau yang pertanyaan pertama, kenapa pada saat
pas itu Piknik menentukan butuh investor. Padahal usernya udah 10 juta. Apa perlu dana tambahan? Terus yang kedua, kalau kita lihat kan Instagram sama Vine macam-macam lah makin ketat gitu kan. Nah kalau gue dengar tadi pasti fokus ke brandnya. Tapi sebenarnya Piknik ini nih produknya kalau misalnya Instagram gitu, dia insert feature video. Maka ada feature tambahan lagi nggak yang bakal jadi key-nya atau ujung tombaknya Piknik ke depannya selain hanya feature foto sharing dan frame tambahan? Ya, fitur paling powerful di Piknik itu adalah foto frame. Frame itu yang masih dipakai sampai sekarang. Jadi user kita bagi dua, Mas. Yang pertama adalah user yang pakai social sharing di Piknik. Jadi dia upload foto terus dia berharap ada yang like, ada yang komen, ya kan? Yang kedua adalah user yang pasif. Mereka pakai Piknik cuma karena di situ ada fitur kolasenya doang. Itu satu. Dan tadi yang soal apa? Sorry, bisa bilang tadi, Mas? Kenapa pada saat sampai customer 10 juta? Oh, oke. Naik investor. Padahal misalnya kenapa sih butuh dana gitu? Nggak bisa ketemu sendiri. Iya. Piknik waktu user kita masih 10 juta kita belum monetize. Jadi kita belum approach brand, kita bahkan nggak ke media waktu itu. Jadi ketika kita dibikin kita janji bahwa jangan bilang-bilang kalau ini aplikasi buatan Indonesia, ya kan? Pokoknya udah nyebar aja di market sih, terserah orang mau bilang buatan US kayak buatan apa, jangan bilang buatan Indonesia. 10 juta kita baru masuk media, baru kita nyari investor. Waktu itu kita belum dapat pemasukan apapun. Sedangkan yang namanya foto sharing kayak Piknik itu kita pakai storage-nya gede banget, gitu loh. Jadi saat itu tuh pengeluaran kita paling banyak di infrastruktur, di luar payroll ya. Payroll kan ya startup basically tahu lah antara founder gitu loh. Tapi pengeluaran terbesar kita adalah infrastruktur waktu itu. Dan berat sih infrastrukturnya. Kebanyakan kita waktu itu terima, sampai sekarang kita ada 15.000 foto per hari yang diupload di server. Itu baru diupload, belum yang diakses balik apa segala macam. Infrastruktur kita berat waktu itu. Karena itu kita merasa kita perlu investor untuk lanjutin roadmap kita ke depan. Oke, sudah cukup puas dengan pertanyaan, dengan jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Mungkin ada lagi. Oke, kalau nggak ada mungkin aku mau nanya lagi sih, Mas. Boleh. Boleh. Tadi kan setelah 10 juta download itu baru approach media. Iya. Nah itu kira-kira kenapa tuh boleh kayak gitu? Apa nggak? Maksudnya kenapa nggak sebelumnya dari awal? Jadi biar media tuh pada tahu kalau Piknik itu aplikasi lokal dan kira-kira bakal oke banget. Dan itu approach media. Kenapa baru 10 juta baru approach media? Sebenarnya bahkan sebelum user kita 10 juta udah banyak media yang approach kita, gitu loh. Udah banyak media yang kenal Pak Alvin, kenal saya gitu kan, bilang gua liput, oh jangan dulu deh gitu, biar tunggu user kita ada banyakan dikit. Sebenarnya ini emang fakta yang kejam gitu ya. Kalau kita ketika launching kita bilangnya Piknik buatan Indonesia, bangga gunakan produk Indonesia, jujur nggak ada yang pakai, men. Waktu itu, gitu loh. Jadi emang kita biarkan gunakan seperti itu dari awal juga. Kita nggak pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Inggris. Dan even sampai sekarang masih banyak orang nggak nyangka bahwa Piknik itu adalah buatan Indonesia. Gitu loh, yang which is kita proud bahwa buatan Indonesia, tapi ternyata feel-nya, kualitasnya buatan dari luar negeri, gitu, buatan internasional. Dan tapi emang kenapa ya kira-kira orang Indonesia tuh kayak sedikit kurang, kayaknya kayak nggak percaya gitu bahasa Indonesia sih, kenapa ya? Nah justru ini kalau kita kan, ini tanggung jawab kita sebagai developer untuk menaikkan standarnya, levelnya apa sih aplikasi made in Indonesia gitu. Kita mesti naikkan tarafnya. Mungkin dari teman-teman juga, mungkin dari Piknik juga gitu loh. Jadi sekarang orang Indonesia bisa lihat, oh ternyata kita bisa bikin aplikasi kayak Piknik yang terkenal seluruh dunia gitu loh. Nanti teman-teman juga bisa bikin aplikasi yang tiba-tiba trafficnya tinggi lah di App Store, sehingga nanti orang Indonesia bisa lihat, oh ternyata buatan kita juga keren, nggak cuma buatan lokal, nggak cuma buatan internasional doang. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Ada lagi? Jalan-jalan sama Mas Anji tinggal di mana? Saya di Tanah Kusir, kantor di Gading, jadi kesini jauh banget nih. Lu di jauh-jauh datang ke sini buat ini. Oke, ada lagi yang tanya? Oh, satu lagi masih bisa? Ya, silakan Mas. Nama saya Niko, saya ingin menanyakan aplikasi Mas kan udah berkembang besar sebesar ini ya. Itu dalam mendevelopnya itu
Jadi butuhkan waktu untuk yang banyak apa sebagai pekerjaan paruh waktu aja gitu. Ini full time sih mas kita. Jadi tim kita full time, emang di Piknik. Waktu pertama-tama kita bikin itu kita part time. Piknik versi pertama kita part time. Tim saya itu kerja project lain juga sambilan bikin Piknik. Lalu begitu kita lihat trafficnya tinggi, baru kita seriusin. Jadi sekarang kita full time 100%. Ada yang ditambahkan? Aku nambahin. Mungkin masih ini sebenarnya dia punya kerjaan full time, ya kan? Lalu dia mikir apakah mungkin nggak sih kalau misalkan gue tetap keep kerjaan full time gue, sementara gue bikin aplikasi. Menurut gue itu possible banget. Jadi aku malah saranin kalau yang misalkan kayak udah punya keluarga atau apa seperti itu yang perlu penghasilan tetap, jangan kill your dream dengan tidak membuat apps. I think bisa di-spend kayak 2 jam setelah pulang kantor bikin apps gitu kan pelan-pelan. Contohnya tadi aku ngobrol sama mas yang di sana. Dia udah kerja full time lalu dia bikin game juga. Setelah 3 minggu game-nya jadi gitu kan dan ya menghasilkan lah gitu. Jadi bagus seperti itu. Oke, sepertinya karena waktu juga. Jadi terima kasih atas masa juga. Iya sama-sama, thank you udah di-invite ke acara ini juga.